Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Jauhari, Aulia Berlian, Benati Karimah, Megananda, dan Nur Fajrini akan mempresentasikan tentang ostrakoda pada mata kuliah karsinologi. Outline yang akan kami bahas, pertama pendahuluan, kedua morfologi, ketiga distribusi dan habitat, keempat siklus hidup, dan kelima kesimpulan. Pendahuluan, ostrakoda berasal dari kata ostrakon yang berarti cangkang. Ostrakoda dicirikan dengan tubuh yang sepenuhnya tertutup di antara dua katup yang mirip seperti benih, sehingga ostrakoda dikenal juga sebagai seed shrimp atau disebut sebagai udang kerang. Ostrakoda diketahui hidup sebagai zooplankton, namun sebagian besar hidup melekat di dasar perairan sebagai bentos. Ostrakoda dibagi menjadi 5 ordo, yaitu Cladocopida, Platycopida, Myodocopida, Palaeocopida, Podocopida. Berikut adalah klasifikasi dari kelas ostrakoda. Kelas ostrakoda berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, superkelas Oligostraka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurelia Brelia. Selanjutnya yaitu morfologi dari ostrakoda. Morfologi dari ostrakoda terdiri dari berbagai organel yang ada di ostrakoda itu sendiri. Seperti ada gigi, ada soket, ada bagian posterior dan anterior, dorsal dan ventral dari ostrakoda itu sendiri. Ostrakoda juga memiliki sensilia, lalu juga mempunyai titik mata atau eye spot. Terus juga ini merupakan penjelasannya. Beberapa fitur morfologi dari ostrakoda bisa digunakan untuk menentukan klasifikasinya. Bentuk karapas dari ostrakoda biasanya yang pertama yaitu berbentuk ovatus atau oval, yang kedua berbentuk seperti ginjal atau kacang, yang ketiga bentuknya terbagi atas katup kanan dan katup kiri seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Benati. Yang keempat yaitu umumnya sedikit lebih besar dan sebagian lainnya tumpang tindih seperti yang kita lihat di gambar samping. Dan yang kelima, engselnya berada di bagian margin dorsal. Berikut merupakan 4 tipe engsel yang ada pada ostrakoda. Engsel yang pertama yaitu adon yang paling sederhana, tidak memiliki gigi dan rongga. Lalu engsel yang kedua yaitu engsel merodon tersusun dari gigi dan rongga yang berada di ujung dari strukturnya. Bisa kita lihat di gambar bahwa ini merupakan engsel yang merodon, terdiri dari lopodon dan hemimerodon. Yang ketiga yaitu engsel entomodon, memiliki bagian kasar di tengah, berbeda dengan engsel merodon. Dan yang terakhir yaitu engsel amfidon, yang memiliki struktur median atau tengah yang kompleks dengan gigi dan rongga di anterior. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa ini merupakan contoh dari engsel amfidon yang terdiri dari archidon, hemiampidon, dan juga schizodon. Saat masa hidupnya, kedua katup di karapas tersebut ditutup oleh otot aduktor, biasanya terhubung di bagian dalam permukaan dari katup. Biasanya sering meninggalkan bekas luka pada permukaan dalam katup, contohnya yaitu subcentral tubercle. Lalu juga pada ostrakoda podokopid akan menghasilkan flange yang terkalsifikasi atau akan menjadi mengeras di sekitar margin ventralnya, biasa disebut sebagai duplicator. Dan yang terakhir, ostrakoda mampu mengetahui atau merasakan kondisi lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sensilia sebagai alat sensornya. Lalu, ostrakoda merupakan makhluk hermafrodit. Bisa dibedakan jantan dan betinanya dari ukuran dan juga bentuk tubuhnya. Ostrakoda air tawar umumnya memiliki tubuh yang kurus, halus, mempunyai karapas yang berbentuk seperti kacang dan kurang terkalsifikasi. Sedangkan untuk ostrakoda pelagis atau yang berada di laut, umumnya memiliki tubuh yang kurus, cangkang yang halus, memungkinkan memiliki alat pelengkap yang kuat untuk berenang atau memiliki antenula yang membantu pergerakannya agar lebih bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Jauhari.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang habitat dari persebaran Ostracoda. Beberapa dari persebaran habitat Ostracoda itu ada yang pertama dari laut, yaitu dari dasar abisal sampai pantai, kemudian di tanah-tanah lembab, kemudian di estuari pada pantai, kemudian di danau air tawar. Di danau air tawar banyak dari penelitian ditemukan Ostracoda sebagai indikator suatu lingkungan, dan banyak di Nusantara, terutama di waduk-waduk, dan kemudian ada pula di danau air asin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup. Ostracoda mampu bereproduksi secara seksual dan aseksual dengan cara parthenogenesis. Nah, parthenogenesis adalah beberapa spesies betina yang menghasilkan keturunan lebih banyak betina karena telur yang tidak dibuahi oleh jantan atau merupakan reproduksi aseksual. Nah, Ostracoda akan melakukan reproduksi seksual pada kondisi lingkungan yang menguntungkan dan reproduksi aseksual atau parthenogenesis tadi pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Next. Selanjutnya, perbedaan jantan dan betina. Jantan hidup cukup lama untuk menghasilkan sperma yang membuahi telur dan tidak tahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, yaitu kekeringan dan penurunan suhu lingkungan. Hal tersebut dapat menyebabkan kematian pada jantan. Jika selain itu ada betina. Betina membentuk zigot resisten yang dapat hidup jika perairan mengering atau kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Ketika kondisi lingkungan tidak membaik, zigot tersebut akan mengakhiri masa dormansinya dan berkembang menjadi satu generasi betina yang baru. Next. Adapun organ reproduksi seksualnya. Organ reproduksi seksual ada dua, palps maxilla dan hemipenis. Palps maxilla terdapat pada jantan yang dimodifikasi sebagai organ yang dapat memegang tubuh betina. Lalu hemipenis berfungsi untuk mendorong karapas betina yang memfasilitasi transfer sperma. Lalu ada reproduksi seksual, yaitu selama proses kopulasi, perisai distal dari hemipenis berputar dan akan terdislokasi. Saat jantan memisahkan diri dari betina setelah kopulasi, hemipenis tersebut akan menjadi cacat, tidak bisa diputar kembali ke posisi semula. Kemudian jantan berenang di sekitar betina dan dengan hemipenis yang sudah tidak berfungsi dan meninggal. Segera setelahnya. Hal tersebut dapat terjadi karena Ostracoda jantan hanya memiliki satu sperma terpanjang. Transfer sperma panjang tersebut pada betina lewat hemipenis dan dilakukan dengan bantuan organ Zenker yang bertindak sebagai pompa. Next. Selanjutnya ada cara makan. Secara ekologis, Ostracoda termasuk omnivorous chaffincher. Itu makanan Ostracoda terdiri dari detritus, bakteri, alga, dan bangkai. Peran maxilla dan branchial plate pada kaki pertama akan membentuk aliran air di valve yang kemudian partikel makanan dibawa ke mulut. Makanan ditarik dan didorong ke mulut oleh antena, mandibula, dan kaki depannya. Nah, mandibula berguna untuk menyerap dan menghancurkan potongan makanan yang lebih besar. Nah, partikel yang tidak sesuai akan ditolak oleh alat respiratory plate. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alin. Next, selanjutnya ada fakta menarik mengenai Ostracoda. Ostracoda memiliki fungsi yaitu untuk menentukan tanggal, mengkorelasikan sekuens batuan di seluruh dunia, dan dapat digunakan sebagai indikator paleo-environmental yang baik. Selanjutnya, Ostracoda juga diketahui telah selamat dari 5 big extinction dari kehidupan yang telah terjadi selama 540 juta tahun terakhir dan bertahan dalam zero gravity selama 4 bulan di stasiun luar angkasa Mir, Rusia. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah Ostracoda diketahui hidup sebagai zooplankton. Namun, sebagian besar hidup melekat di dasar perairan
sebagai bentos. Selanjutnya, morfologi dari Ostracoda dapat digunakan untuk menentukan klasifikasinya. Lanjut, Ostracoda merupakan makhluk hemaprodit. Bisa dibedakan jantan betinanya dari ukuran dan bentuknya. Makanan Ostracoda terdiri atas detritus, bakteri, alga, dan bangkai. Nah, Ostracoda juga mampu bereproduksi secara seksual dan aseksual dengan cara parthenogenesis. Parthenogenesis adalah beberapa spesies betina yang menghasilkan keturunan lebih banyak betina karena telur yang tidak dibuahi oleh jantan, yaitu reproduksi aseksual. Nah, ini daftar acuan yang kita gunakan dalam membuat presentasi ini. Terima kasih.